Tapi kalau lebah, yang dicari adalah bunga, walaupun ada di tempat sampah. Nah, orang-orang yang tidak baik menyikapi hidup ini ya yang dicari yang salah, yang jelek, yang kurang. Makanya ya perilakunya juga jadi tidak baik karena hatinya tidak baik. Tapi orang-orang yang benar-benar mencari hikmah mah bagus aja. Satu, yang pertama yang harus kita miliki dalam menghadapi persoalan hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Coba ulangi Pak Agus, satu apa? Ya, yang pertama siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Benar sekali. Hadiahnya umroh ya. Masya Allah, Ya barakallah. masing-masing Iya, ya. Masya Allah. Masing-masing. Ketemuannya nanti sama-sama di Iya, sana ya. Masya Allah. Siap, Oh Pak. amin. Amin. Siapa tahu Amin, dikabulkan. amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus siap menghadapi yang cocok karena hidup ini tidak akan selamanya cocok dan yang tidak cocok belum tentu jelek. Kalau semua orang cocok keinginannya, wah kacau hidup ini. Coba kalau semua yang pengen jadi presiden jadi kacau negara, benar? Coba kalau yang ingin nikah dengan seseorang, misalkan ada satu akhwat ingin dinikahi oleh 1.000 orang, semuanya terkabul pencet itu akhwatnya, ya. Atau contoh, semua ingin sehat, lalu terkabul sedunia sehat walafiat, dokter kasihan, perawat, fakultas kedokteran, apotek, rumah sakit, pabrik obat. Jadi kita harus siap menerima kenyataan bahwa hidup ini memang tidak akan selamanya cocok. Dan dalam surat Al-Baqarah 216, jelas sekali, boleh jadi engkau tidak suka pada baik menurut Allah bagimu, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum, boleh jadi engkau suka pada jelek menurut Allah bagimu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, engkau tidak tahu. Makanya hidup mah jangan sok tahu. Kayak wabah begini, ya ini memang udah rencana Allah begini. Nggak bisa kita komplain ya. Memang siapa kita ini? Nah, makanya tugas kita tuh cuma 3. 1, meluruskan niat. 2, menyempurnakan ikhtiar. Dan yang ketiga, pasrah tawakal ke Allah. Niat lurus, ikhtiar sempurna di jalan Allah. 3, pasrah tawakal ke Allah. Udah nggak ada ruginya. 2. Yang kedua, Pak Agus, digigit anjing baik buruk? Buruk, sakit. Nah, siapa? Ada yang dia minta jodoh, keluar rumah digigit anjing. Lalu dibawa ke rumah sakit. Lama-lama tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya perawat. Ya, jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Iya, Ada yang lewat yang tidak enak dulu untuk mendapatkan sesuatu yang dia idam-idamkan. Tapi kalau Pak Agus digigit anjing, jangan langsung syukuran ya, karena belum tentu jodoh. Kalau sudah terjadi, harus ridho. Apa yang kedua? Harus ridho apa yang sudah terjadi. Ya, dalilnya faman rodiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah, tidak mau menerima takdir, Allah pun murka kepadanya. Jadi, kita ini milik Allah. Semua ini milik Allah. Sesuka Allah dong, mau diapain aja. Ya, nggak usah komplain. Kita mah kalau terjadi sesuatu terima, kayak sekarang wabah terima, dan nggak diterima juga tetap wabah. Gini nih ilustrasinya lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, bagaimana, Agus? Benjol, Ridho. Oh, iya.
nggak bisa mengatakan saya tidak terima, tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas, benjol. Nah, orang stres itu adalah orang yang tidak mau menerima kenyataan. Jadi dia tuh hidupnya tuh tidak terima apa yang ada. Yang kasihan tuh tidak nerima wajah yang ada, tiap ngaca jadi nyesek. Tidak nerima badan yang ada, oh tuh lihat badan sendiri menderita. Tidak nerima suami yang ada, wih apa sih itu? Padahal itu suaminya. Oh, terima hidup ini ya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial, wah terima. Ya udah emang begini. Sekarang episodenya sambil bagaimana kita jaga diri, jangan sampai kena wabah, kita tetap bisa berusaha, ikhtiar, ibadah ditingkatkan, kemudian kreativitas kita ya termasuk adanya Nyum ini ya. Ini kan salah satu di antara berkah dari adanya wabah ini. Kalau enggak ada susah kita ngumpul-ngumpul begini. Betul? Betul. Nah, jadi jangan mengeluh, terima aja ya. Oh gimana nih saya sekarang lagi sulit. Nah, pakai yang ketiga, jangan mempersulit diri. Udah jelas kita ini lagi sulit, jangan ditambah kesulitan ini dengan berbagai pikiran, tindakan, perkataan yang membuat jadi masalah baru. Kita tuh udah banyak masalah, ya. Jangan kita tambah-tambah lagi dengan berbagai persoalan yang tidak perlu. Jangan di dalam, saya nggak ada penghasilan nih, gimana ya? Ya udah, sambil ikhtiar mantap. Apa mantap? Makan tabungan. Tabungan kan sayang, dikumpul-kumpul, ya udah, nggak usah dimakan, kelaparan aja ke sana ya. Tabungan itu rezeki dari Allah yang disiapkan Allah untuk suasana saat ini. Oh, tabungan saya mah udah dikit habis, berarti saatnya manset ya, makan aset. Jual, saya juga udah jual sepeda 3. Jual aja, nggak usah ribet. Aduh, tapi ini kesayangan. Nggak, udah kalau gitu makan itu sepedanya ya. Jangan berat untuk jual aset, jual ini. Dulu juga lahir nggak bawa aset ya, mati juga nggak dibawa. Nikmati hidup ini dengan tidak mendramatisir masalah. Jangan megang kepada dunia berikut isinya yang membuat kita jadi kayak magang kawat berduri. Giliran kawatnya diambil, tangannya sakit, terluka. Lihat tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis, tidak sakit hati. Ya kan? Kenapa? Karena nggak megang sama dunia. Itu kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau. Kalau perahu ingin lancar, perahu itu harus di atas air. Tapi kalau air itu masuk ke dalam perahu, perahu jadi susah maju. Benar? Apalagi kalau perahu dipenuhi air, tenggelam. Nah, begitulah kalau dunia ini memenuhi hati kita, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, follower, udah masuk ke hati, udah berat lah hidupnya, nyungsep. Makanya kalau lagi kayak gini mah relax ya. Tapi nggak gampang jalanin, mau gimana lagi, memang ini episodenya sekarang begini. Jangan ribet lah. Gimana ya kalau ada orang yang menghina, ya udah nggak apa-apa, Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Biasa yang penting kitanya jangan sampai berperilaku hina. Kalau kita dihina orang, diomongin jelek oleh orang, ya nggak apa-apa, yang bahaya tuh kita yang jangan ngomong jelek, jangan bersikap jelek, ya. Yang keempat adalah evaluasi diri.
Dalilnya surat An-Nisa 79. Ma asaba min musibatin ya ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Jadi kebaikan apapun yang datang itu datangnya dari Allah. Apa saja yang baik-baik itu dari Allah. Tapi kalau keburukan yang menimpa famin nafsi, itu adalah buah dari dosa, kejelekan, kekurangan kita sendiri. Makanya maaf aja kalau ada masalah di rumah ya atau pada diri, kesehatan apapun, segera tobat. Nah, sekarang ini amalan yang sangat dahsyat yang bisa membuat kita tercegah dari bencana, di antaranya adalah memperbanyak tobat. Kejedut pintu, astagfirullah, ya Allah. Pasti dengan izin Allah, ya. Apa memang setiap kepahitan izin Allah? Ya iya, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu. Nah, jadi yang keempat apa, Pak? Evaluasi diri. Ya, benar. Ayo evaluasi diri. Kalau ada apa-apa, jangan cari kambing hitam. Sebab kita kambing terhitamnya. Ya, makin sibuk menyalahkan orang lain, makin tidak bisa mengevaluasi diri. Makin sibuk, kita terus menyalahkan orang, nggak bisa. Nggak bisa. Harusnya setiap kepahitan apapun, dosa apa nih saya lakukan, astagfirullah, anak kurang baik, astagfirullah, saya yang salah, orang tua yang belum jadi contoh, belum mendidik dengan benar, saya yang salah, dompet hilang, saya salah, kurang sedekah, tak bayar zakat, mobil misalkan nubruk apa, astagfirullah, atau HP kecemplung, ya Allah memang saya sering sekali pakai HP ini, astagfirullah, mata sakit, mata kurang baca Quran. Pokoknya yang tidak pernah rugi dalam hidup ini, orang yang paling gigih evaluasi diri. Satu, Pak Agus. Yang pertama adalah siap terhadap hal yang cocok. Yang pertama apa? Siap terhadap hal yang cocok dan yang tidak cocok. Bagus. Yang kedua? Yang kedua, harus ridho atas ketentuan Allah. Tepat. Tiga? Jangan mempersulit diri. Mantap. Amazing. Yang keempat? Yang keempat adalah evaluasi diri. Masya Allah. Berarti setiap kali ada apapun gitu ya, cepat istighfar. Karena semua kepahitan itu diundang oleh dosa, kesalahan. Dan yang kelima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Jadi kenapa cukuplah Allah? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir. Salah satu dalilnya adalah surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah memberikan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Illahu, selain dia. Allah bikin gelisah, tidak ada yang bisa bikin hati tenang selain Allah. Allah berikan kesulitan, rezeki, tidak ada yang bisa membuka rezeki ini selain Allah. Allah takdirkan sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Pokoknya wabah ini pun tidak akan bisa hilang kecuali Allah yang menghilangkannya. Nah, supaya kita bisa betul-betul ditolong Allah, kita harus serius sekali menjalankan apa yang Allah sukai. Kalau lagi wabah begini mah minimal 4 protokol. 1, protokol kesehatan. Kenapa sih harus pakai protokol? Iya kan Allah menyuruh kita menjauhi kemudaratan.
Jadi protokol kesehatan itu ilmu dari Allah tuh hadirin. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, itu ilmu kesehatan dari Allah. Kemudian protokol ibadah dan doa, ibadahnya harus bagus dan doa harus sungguh-sungguh, karena doa kan bisa merubah takdir ke takdir lain. Protokol tobat, ini tobat itu kan bala menimpa karena dosa, bala diangkat karena tobat. Protokol kedermawanan, wah banyak sedekah, ini waktunya kita bersedekah nih, ya, nolong orang-orang, belikan beras, siapkan makanan, pokoknya tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah kecuali bertambah. Apalagi dalam situasi begini, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong, senantiasa menolong orang yang senang sekali menolong. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, ya tolonglah orang lain. Intan surullah yansurkum, tolong agama Allah. Ya, kita aktif dalam memperjuangkan dakwah, kita aktif dalam menolong sesama. Sebetulnya yang paling beruntung adalah diri kita sendiri, karena itu akan membuka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.